Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 2 untuk khususnya kelas A akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami untuk ujian akhir semester mata kuliah fungsi variabel kompleks, di mana di sini kami mengambil judul mengenai penerapan bilangan kompleks pada rangkaian RLC dalam kehidupan sehari-hari. Adapun anggota dari kelompok 2 sendiri, yaitu yang pertama Kuzaima, yang kedua Sarul Maulana, yang ketiga Dian Meinar Putri Setiawan, yang keempat Muhammad Rivaldo, dan yang kelima saya sendiri, Ripka Lagani. Adapun materi-materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian bilangan kompleks, yang kedua yaitu mengenai penerapan bilangan kompleks dalam kehidupan, dan yang terakhir yaitu yang ketiga kesimpulan. Untuk bagian pengertian bilangan kompleks ini, saya persilakan kepada Kuzaima untuk menjelaskannya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan sama teman saya tadi. Pengertian bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah himpunan bilangan terbesar di dalam matematika. Secara umum, bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Dalam bilangan kompleks, X tambah Y, suku pertama X adalah bagian bilangan real, sedangkan suku kedua Y adalah imajiner. Jika X sama dengan 0, maka bilangan kompleks adalah bilangan imajiner murni yang terletak pada sumbu I. Sedangkan apabila Y kurang 0, maka bilangan kompleks adalah bilangan real yang terletak pada sumbu real. Bilangan imajiner didefinisikan sebagai J sama dengan akar negatif 1. Salah satu aplikasi dari bilangan kompleks pada bidang elektro adalah pada rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang di dalamnya mengandung resistor, induktor, dan kapasitor yang berhubungan satu sama lain, baik secara seri maupun secara paralel. Pada perhitungannya, rangkaian RLC banyak menggunakan bilangan kompleks, seperti perhitungan tegangan, impedansi, dan arus maksimum. Bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner, di mana bilangan imajiner didefinisikan sebagai akar kuadrat dari negatif 1. Munculnya bilangan kompleks dapat dihasilkan dari persamaan matematika sederhana, misalnya persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Salah satu cara mencari solusinya adalah dengan rumus ABC, yaitu X1,2 sama dengan negatif B tambah akar D dibagi 2A. Dengan diskriminan D sama dengan B2 kurang 4AC. Untuk diskriminan besar dari sama dengan 0, maka akar-akarnya bersifat real. Sedangkan untuk kasus diskriminan kecil dari 0, menyebabkan akar-akarnya tidak real, karena akan mengandung bilangan imajiner, sehingga akar persamaannya tidak masuk bilangan kompleks. Jika diskriminan tersebut ditulis sebagai negatif D2, maka akar kompleksnya adalah X1,2 sama dengan negatif B tambah J akar D dibagi 2A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dian Meinar Putri. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan. Pada persamaan tersebut, X1 dan X2 dikatakan sekawan karena apabila dikalikan menghasilkan bilangan real. Bilangan kompleks dapat melakukan operasi tambah, kurang, kali, dan bagi seperti bilangan real. Namun, ada beberapa sifat bilangan kompleks yang menyebabkan pengoperasian matematika pada bilangan kompleks berbeda dengan bilangan real. Selanjutnya, rangkaian RLC. Salah satu jenis rangkaian listrik adalah terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Karena terdiri dari resistor atau R, induktor L, dan kapasitor C, maka rangkaian tersebut dinamakan rangkaian RLC.
Rangkaian ini membentuk osilasi harmonik dan akan beresonansi dalam cara yang sama sebagai rangkaian LC. Sebelum masuk ke pembahasan rangkaian RLC, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen pada rangkaian RLC. Baik, selanjutnya yang pertama itu ada resistansi, reaktansi, dan impedansi. Resistansi adalah hambatan yang diberikan oleh resistor. Reaktansi adalah hambatan yang bersifat reaksi terhadap perubahan arus dan tegangan. Nilainya berubah-ubah tergantung dengan perbedaan fase dari arus dan tegangan. Sedangkan impedansi adalah keseluruhan dari sifat hambatan terhadap arus, baik mencakup resistansi, reaktansi, atau keduanya. Impedansi sering juga disebut hambatan dalam. Satuan ketiga jenis hambatan ini adalah OHM. Yang kedua, induktor dan kapasitor. Induktor adalah komponen listrik yang menyimpan energi listrik dalam bentuk energi magnetik. Induktor menghambat arus dengan cara menurunkan tegangan, berbanding lurus dengan laju perubahan arus. Menurut hukum Lenz, tegangan terinduksi selalu dalam polaritas sedemikian hingga menjaga nilai arus sama seperti sebelumnya. Jadi ketika arus meningkat, tegangan terinduksi akan melawan aliran elektron, sedangkan ketika arus menurun, polaritas akan berbalik dan mendorong aliran elektron. Hal ini disebut sebagai reaktansi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penerapan bilangan kompleks. Penerapan bilangan kompleks pada rangkaian RLC. Bilangan kompleks pada rangkaian RLC diterapkan saat perhitungan-perhitungan pada rangkaian. Salah satu perhitungan yang memakai bilangan kompleks adalah impedansi. Pada bagian dasar teori, sudah dijelaskan bahwa impedansi adalah keseluruhan dari sifat hambatan. Sudah dijelaskan juga persamaan mencari besar impedansi. Namun, untuk mencari impedansi sebenarnya memakai bilangan kompleks dengan persamaan Z sama dengan R ditambah J XL dan J XJ. Z sama dengan Z besar E pangkat I theta. Untuk mengetahui apakah arus atau tegangan yang bergetar lebih dulu, dapat digunakan hukum Ohm, di mana I sama dengan V per Z sama dengan V0 per Z sama dengan E pangkat J kali theta dikurang Pi, yang menunjukkan arusnya ketinggalan fase sejauh Pi dari tegangannya. Dalam penyelesaian soal rangkaian RLC, kita harus mengubah bentuk bilangan kompleks agar dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan untuk transformasi untuk bentuk bilangan kompleks rektangular ke polar, maupun sebaliknya. Setiap operasi penjumlahan dan pengurangan, sebaliknya digunakan bentuk rektangular. Sedangkan operasi perkalian dan pembagian digunakan bentuk polar. Berikut adalah contoh soal rangkaian RLC yang menggunakan bilangan kompleks. Bisa dilihat pada gambar 4 soal rangkaian RLC. Untuk menghitung impedansi total pada rangkaian tersebut, kita perlu mencari reaktansi, induksi, dan reaktansi kapasitif. Di sini XL sama dengan 2PFL sama dengan 2 dikali 3,14 kali 60 kali 650 kali 10 pangkat negatif 3. Sama dengan 244,92 ohm. Kemudian XC sama dengan 1 per 2 pi FC. Sini 1 per 2 kali 3,10 pangkat negatif 6. Sama telah mendapatkan reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif, dicari impedansi masing-masing komponen. ZR sama dengan 250 tambah I0 dikali dengan I0 ohm
sama dengan 250 ohm. 144,92 ohm. Kemudian ZC 0 dikurang I 1769,98 ohm. Kemudian kita dapat mencari impedansi total dengan cara menjumlahkan semua impedansi di atas. Jadi Z total sama dengan 250 tambah 0 tambah 244,92 ditambah 0 dikurang I kali 1769,28 ohm. Sehingga Z totalnya sama dengan 250 tambah 0 tambah 0 tambah I dikali dengan 244,92 dikurang 1769. Z totalnya adalah 250 dikurang I kali 1524,36 ohm. Sekian penjelasan dari saya serahkan ke teman saya untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Apabila ditransformasi ke bentuk polar, impedansi totalnya menjadi R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar 250 kuadrat ditambah 1524,36 kuadrat. Jadi sama dengan 1544,72. Jadi di sini theta sama dengan 360 dikurang tan pangkat negatif 1 Y per X sama dengan 360 dikurang tan pangkat negatif 1. 1524,36 dibagi dengan 250. Jadi hasilnya itu 360 dikurang 1,4 hasilnya 358,59. Jadi kita dapat Z total sama dengan 1544,72 ohm kurang dari 358,590 derajat. Jika diketahui impedansi totalnya, kita juga dapat mencari arus total pada rangkaian tersebut. Jadi I total sama dengan V total dibagi dengan Z total sama dengan 120 kurang dari 0 dibagi dengan 1544,72 kurang dari 358,59. Jadi sama dengan 0,078 ampere kurang dari negatif 358,59 derajat. Jadi dari pemaparan yang telah disampaikan, kita dapat menarik kesimpulan. Di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu bilangan kompleks memiliki banyak penerapan dalam kehidupan. Salah satunya dalam perhitungan rangkaian listrik. Yang kedua yaitu bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Yang ketiga, pada bilangan kompleks dapat dilakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi-operasi tersebut hampir sama dengan operasi aritmatika pada bilangan real. Selanjutnya, bilangan kompleks memiliki beberapa bentuk penyajian, di antaranya bentuk rektangular, bentuk polar, dan bentuk eksponen. Selanjutnya, dapat dilakukan transformasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Selain itu, rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor. Yang terakhir, pada perhitungan rangkaian RLC, bilangan kompleks digunakan dalam impedansi, arus, tegangan, dan lain-lain. Jadi pemaparan ini memiliki daftar referensi. Jadi apabila teman-teman ingin lebih dalam lagi dalam mengembangkan materi ini, teman-teman dapat melihat referensi yang telah ditampilkan di layar. Jadi mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami mengenai penerapan bilangan kompleks dalam kehidupan sehari-hari, atau lebih tepatnya penerapan bilangan kompleks pada rangkaian RLC. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.